Hari ini akhirnya Vivo Indonesia udah resmi ya guys, memperkenalkan smartphone terbarunya yang udah dipakein chipset yang buat pertama kalinya loh dibawa buat pasar Indonesia. Apalagi kalau bukan Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Sebentar. Nah, ini dia guys smartphone-nya, Vivo Y100 5G. Jadi, buat kamu yang udah penasaran sama desain smartphone-nya ini kayak gimana dan apa aja sih buat isi dari dalam paket pembeliannya, yuk mendingan langsung aja kita unboxing dan kayak biasa ya, kita pindah ke lensa kamera yang di atas biar lebih detail lagi. Ya, jadi ini dia guys untuk tampilan packaging box Vivo Y100 5G-nya. Nah, ternyata kalau saya lihat ya, tampilan desain boxnya ini tuh beneran unik banget guys. Karena simple banget, cuman kayak gini, ketulis Vivo Y100 5G yang lumayan gede. Dan satu huruf Y yang gede banget, yang ada siluet warna ungunya kayak gini guys. Yang saya rasa ini jadi inisial seri mereka ya, karena ini adalah yang seri Y-nya. Lanjut, kalau kita lihat di sebelah kiri, cuman ketulis Vivo aja dan satu buah logo yang saya juga nggak ngerti ini apaan. Lalu kalau kita lihat di sebelah kanannya ada inisial huruf Y lagi dan ada highlight spesifikasinya guys. Yang pertama, di sini ditulis untuk kecepatan ngecasnya 80 watt flash charge dan kapasitas baterainya sebesar 5000 mAh. Harusnya sih buat isi daya baterai ini tuh bakalan cepet banget ya. Dan lanjut di bagian bawahnya ketulis buat layarnya udah dipakein panel layar AMOLED 120Hz dan resolusinya Full HD+. Ini seri Y guys, bukan yang seri V-nya mereka. Agak bingung juga ya, spesifikasi seri Y sekarang mendekati seri V nggak sih? Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya ketulis extended RAM dan juga large storage, dan di bagian bawahnya ini agak kaget sih, seri Y dikasih dual stereo speaker guys. Wow, seri V aja nggak stereo speaker ya. Menurut kalian bakalan nendang seri V nggak sih guys? Menurut kalian ya, coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya. Karena saya rasa sih kalau harganya menarik, ini bakal bantai-bantai habis seri V-nya sih. Oke ya, kalau kita lihat di bagian belakang boxnya, ini ada beberapa keterangan IMEI dan juga varian warna yang bakal kita unboxing adalah ya, sayangnya kita dapat yang onyx black atau bisa dibilang onyx hitam, bukan yang warna hero-nya mereka yaitu ungu anggrek. Tapi nggak apa-apa, untuk varian RAM-nya sendiri, ini 8/128 GB dan ada lagi atau bisa dibilang tersedia yang 8/256 GB. Buat harganya saya masih belum tahu ya guys, jadi nanti bakal saya update aja di kolom deskripsi buat sekaligus saya kasih buat link pembeliannya juga ya, atau bisa dibilang ada link promonya kayak gitu. Oke, kalau gitu ya kita langsung unboxing aja karena saya juga udah nggak sabar guys mau lihat smartphone-nya kayak gimana. Pasti juga kalian nggak sabar ya karena ini seri Y guys. Nah, ini kayak gini guys untuk isi dari boxnya. Ini ada smartphone-nya, kita singkirin dulu seperti biasa. Dan kita buka di bagian sini ya, masih dikasih kartu garansi dan juga panduan ringkas atau bisa dibilang panduan manual. Dan di sini ada stiker IMEI juga ya, kayak gini bentuknya. Lanjut di bagian sini kita masih dikasih jelly case guys, atau bisa dibilang soft case bening kayak gini. Jadi untuk aksesoris ini terbilang lengkap ya. Jadi aman lah kalau kalian mau beli smartphone ini, nggak perlu lagi mikirin buat dapetin soft case-nya. Nah, selanjutnya di sini kita dapetin kabel charger yang udah Type C dan ini jenisnya USB A to USB Type C, jadi bukan Type C to Type C. Lanjut kalau di bagian sini ada kepala charger yang pastinya ini udah support langsung 80 watt flash charge guys. Jadi kalian nggak perlu lagi beli kepala charger yang support pengisian flash charge 80 wattnya. Oke, sekarang kita lanjut langsung aja ke smartphone-nya guys. Dan ya langsung kita prosotin aja kali ya, buat kita lihat desainnya sama-sama seperti apa untuk varian warna onyx black-nya. Kita hitung 1-3 guys. 1, 2, dan 3. Wow, ternyata desainnya seperti ini guys. Dan finishingnya ini sedikit matte, jadi nggak terlalu licin guys. Artinya ya nggak terlalu gampang banget lah untuk ninggalin bercak sidik jari di bagian sini. Cuman di bagian housing kameranya atau di bagian bumpernya sini dia masih magnetic finger guys, karena ya dia licin ya guys, ini seperti ini tuh. Dan ini ada 3 buah lensa kamera, tentunya di bagian belakang bumper kameranya ini dia ada resolusi 50 megapiksel, lalu ada 8 megapiksel kamera wide, dan satu buahnya lagi ini kalau nggak salah sih flicker sensor ya mereka bilangnya, bukan yang depth sensor gitu. Saya juga nggak ngerti maksudnya kamera flicker sensor tuh seperti apa. Lanjut di bagian sini ada satu buah LED flash, dan kalau kita lihat di bagian frame-nya ini finishingnya sih bukan metal ya guys, walaupun untuk material sih bukan metal, tapi finishingnya dibuat metal guys, jadi kelihatan mengkilat seperti ini. Jadi kalian nggak perlu
khawatir ya, maksudnya kalian nggak perlu berekspektasi lebih kalau ini bakal jadi frame metal kayak gitu, karena udah pasti plastik sih guys ini kalau kita lihat dari bagian frame-nya ya. Lanjut, kalau kita lihat untuk kelengkapan portnya, di bagian atasnya sini ada satu buah lubang mikrofon aja, artinya untuk lubang stereo speaker yang satu lagi ada di bagian earpiece-nya sini yang menyatu guys, jadi ya nggak ada speaker tambahan di bagian sini. Tapi ya is okay karena udah dual stereo speaker, harusnya sih lebih oke daripada yang mono speaker ya guys ya. Lanjut, di sebelah kanan di sini ada tombol volume up and down dan juga satu buah tombol power yang saya rasa ini bukan di sini guys, buat sensor sidik jarinya, alias udah di dalam layar ya. Nanti kita coba ya. Lanjut, kalau kita lihat di bagian port bawahnya ini ada satu buah grill speaker, port charger USB Type-C, dan satu buah lubang mikrofon lagi, serta satu buah slot SIM tray yang kalau kita coba buka atau kita lihat ya guys, apakah masih triple slot atau mungkin dual nano SIM card aja atau hybrid. Kita lihat. Ya, ternyata dia hybrid guys. Jadi kalian tinggal pilih mau pakai 2 nano SIM card atau 1 nano SIM card dengan satu buah memori eksternal tambahan. Ya, saya rasa kalau kalian ambil varian yang paling tingginya yaitu 256 GB, kalian nggak perlu lagi lah ya pakai untuk memori eksternal, jadi nggak butuh karena udah gede banget untuk 256 GB. Dan di sebelah kirinya dia polosan aja, nggak ada apa-apa. Jadi ya sekali lagi guys, fix ya ini untuk bagian frame-nya dia bukan material metal alias masih plastik, cuman finishing aja yang dibuat mengkilat kayak metal kayak gini. Karena ya salah satu ciri dia frame-nya metal tuh udah pasti ada garis antenanya, dan ini nggak ada sama sekali guys. Oh ya, satu lagi hampir kelupaan, di bagian layar depannya ini udah dikasih anti gores juga guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir buat cari-cari aksesoris tambahan lain ya, walaupun seperti soft case maupun anti gores buat layar depannya. Oke, kalau gitu sekarang saya mau coba nyalain aja langsung smartphone-nya guys. Saya coba buat setting-setting terlebih dahulu dan install beberapa aplikasi. Nanti saya juga bakal lanjutin lagi buat ngebahas soal isi softwarenya. Oke, jadi kayak gini guys buat tampilan layar awal dari Vivo Y100 5G-nya. Jadi barusan aja saya selesai setting-setting smartphone-nya dan tentunya install beberapa aplikasi juga buat nantinya bakal kita bahas. Tapi ya sebelum saya lanjut ke bagian situ guys, di sini seperti biasa saya mau coba tunjukin dulu ke kalian ya untuk kecepatan baca dari sensor sidik jarinya yang ternyata beneran udah di dalam layarnya guys. Kalian bisa perhatiin ya buat kecepatan bacanya apakah udah termasuk yang instan atau belum. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau menurut saya pribadi guys, ini udah termasuk yang instan ya. Nah, seperti ini untuk kecepatan bacanya. Cuman sayangnya kalau menurut saya pribadi juga ini animasi sensor sidik jarinya aja yang sedikit kelamaan untuk muncul guys. Semoga di update software berikutnya bisa sedikit dicepetin ya Vivo. Oke ya, selanjutnya di sini untuk bagian softwarenya, ini Vivo Y100 5G udah menggunakan sistem Android paling baru yaitu Android 14 dengan tampilan UI Fantouch OS 14. Dan seperti yang kalian bisa lihat di bagian sini ketulis keterangan untuk chipsetnya yaitu Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 guys. Jadi ya bener-bener dari bagian software maupun hardware ini udah dipakein yang paling baru. Tapi sayangnya buat jaminan update softwarenya saya belum tahu nih guys, apakah mendapatkan 2 tahun kah atau 3 tahun. Tapi yang pasti sih bakalan dapet ya guys, karena nggak mungkin nggak dapet. Nanti bakal saya update aja lah di video review soal Vivo Y100 5G ini. Nah, seperti biasa guys, di sini kalau kita lihat dari tampilan UI-nya nggak terlalu banyak perbedaan ya dari yang seri sebelumnya atau versi yang sebelumnya. Cuman kalau kita perhatikan dari aplikasi bloatware-nya, ini terbilang masih lumayan banyak. Cuman ya beberapa diantaranya saya rasa nggak perlu kalian uninstall, yaitu kayak aplikasi TikTok, Netflix, Instagram Messenger, kemudian ada aplikasi Facebook, Shopee, Spotify. Itu aplikasi yang udah terinstall secara otomatis ya guys, dan juga Tokopedia kayaknya nggak perlu kalian uninstall. Palingan kayak aplikasi Candy Crush ini kalau misalkan kalian memang nggak suka main game di HP ini. Kalau buat sisanya ini sih ya ini yang barusan aja saya install guys ya, jadi kalian nggak usah tanya itu ada aplikasi bloatware atau enggak buat yang Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact-nya. Nah, yang berikutnya di sini saya mau coba tampilin untuk skor performa dari chipset terbarunya ini guys ya. Nah, kalian bisa perhatikan skor Antutu Benchmark yang versi barunya, dia mendapatkan skor nyaris di angka 430 ribuan guys. Jadi ini bisa 423 ribuan. Saya rasa beneran udah bukan main di ranahnya entry level lagi ya. Dengan angka segini harusnya udah masuk ke ranah mid range. Walaupun ya seri Y itu adalah seri entry level mereka. Nggak ngerti nih positioningnya bakalan kayak gimana buat seri Y kali ini. Apakah yang 2 digitnya bakalan tetap di entry level atau yang 3 digitnya naik ke mid range-nya?
I don't know. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya untuk di aplikasi sensor box ya. Untuk sensor-sensornya kita coba sama-sama cek. Di sini kalau kita lihat ya, untuk sensornya ini terbilang lengkap. Untuk dua ini ya wajar selalu nggak ada. Bahkan di smartphone flagship pun mereka ini biasanya selalu absen. Tapi ya kalau bisa kalian lihat untuk sensor-sensor yang penting kayak sensor cahaya, orientasi, giroskop dan juga magnet ini ada guys. Jadi aman banget soal nantinya kalau mau kalian pakai untuk fitur kompas elektroniknya dan juga kalian pakai buat GPS-nya. Harusnya sih lebih akurat ya kalau sensor-sensor tadi yang saya sebutin itu tersedia di HP ini. Dan yang berikutnya di sini saya mau tunjukin ke kalian untuk skor daripada Geekbench 6-nya ya guys. Saya tadi coba udah tes. Kita lihat skor CPU-nya ini kalau kita lihat dari historinya ini mendapatkan single core di angka 918 dan multicore-nya 2241. Ini tergolong tinggi ya guys buat chipsetnya. Dan kalau kita lihat untuk skor dari OpenCL testnya ini mendapatkan di angka 409. Lagi-lagi ini bukan skor untuk smartphone entry level. Dan berikutnya di sini sayangnya nggak bisa tes untuk multitask tester ya guys, karena ini udah Android 14, jadi banyak banget aplikasi yang sebelumnya bisa kompatibel di Android 14 nggak bisa kompatibel. Tapi ya nggak apa-apa sih, harusnya sih aman lah ya kalau soal sentuhan layar di Vivo Y100 5G-nya ini. Oke, seperti biasa ya, di sini saya mau coba sedikit highlight aja spesifikasi dari Vivo Y100 5G-nya ini dan bisa kalian perhatiin di sebelah kiri layar kalian saat ini. Untuk bagian yang pertama tentunya aja di bagian layar ya guys, kalian bisa kalian perhatikan untuk layarnya ini cukup luas dengan luas 6,67 inci. Panel layarnya juga udah dipakai yang AMOLED, kemudian refresh rate-nya udah 120 Hz. Cuman sayangnya saya belum tahu nih untuk proteksi layarnya apakah udah dipakein kaca Corning Gorilla Glass R atau belum. Tapi paling nggak ya kalian udah dapetin anti gores bawaannya, harusnya sih nggak terlalu worry kalau misalkan kalian baru banget pertama-tama beli smartphone Vivo Y100 5G-nya ini. Kemudian kalau kalian perhatikan dari segi desainnya dia udah pakai layar pansel dan bezelnya ya walaupun memang belum tipis-tipis banget, palingan sisi kiri kanan dan atasnya udah terlihat simetris dan untuk dagu bawahnya sedikit aja kelihatan lebih tebal daripada bagian yang lainnya. Kemudian dari sisi software dia udah dipakein yang paling baru yaitu Android 14 dengan Fantouch OS yang baru juga yaitu 14. Untuk jaminan update softwarenya lagi-lagi saya belum tahu, nanti bakal saya update aja di video reviewnya. Kemudian buat di bagian hardware ya ini udah dipakein chipset yaitu yang paling baru juga yaitu Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 dengan GPU Adreno udah yang baru juga yaitu 613 dengan skor AnTuTu benchmarknya tadi kalian bisa lihat ya, dia mendapatkan skor di 423 ribuan. Buat kameranya guys, kalian bisa perhatikan di bagian belakang ada 3 buah lensa kamera yaitu lensa kamera utama 50 megapiksel, kemudian ada lensa kamera ultrawide 8 megapiksel dan satu buah lensa flicker sensor mereka bilangnya. Harusnya sih depth sensor mungkin ya. Ini ya resolusinya sekitar 2 megapiksel aja dan ada satu buah LED flash di bagian sini. Jadi bukan aura like portrait ya kayak di seri V-nya mereka. Dan untuk di bagian depannya ini ada satu buah lensa kamera selfie yang resolusinya sebatas 8 megapiksel aja. Buat fitur-fiturnya sendiri ini terbilang banyak ya guys. Ada fitur NFC udah tersedia di sini dan ini multifungsional juga. Kemudian ada fitur sensor sidik jari seperti yang kalian bisa lihat di bagian awal tadi ya, seperti ini untuk fitur keamanan sensor sidik jari di dalam layarnya. Kemudian ada sertifikasi IP rating juga guys ya, walaupun belum yang water resistant di seri 6 ya, karena ini cuma splash proof aja di IP54. Tapi ya ini udah bagus banget, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau nantinya misalkan kalian pakai smartphone ini dalam kondisi lagi gerimis-gerimis gitu ya guys, jadi aman banget soal percikan air di smartphone ini. Lalu yang nggak kalah menarik dari smartphone ini tentunya ada soal stereo speakernya, walaupun memang nggak ada speaker tambahan di bagian sini, tapi dia udah menyatu di bagian earpiece-nya sini. Jadi ya soal stereo speaker ini bisa dibilang jadi sebuah value tambahan ya guys, mengingat di seri V mereka masih kebanyakan mono speaker aja. Jadi kalau lagi-lagi smartphone ini bisa dibawa 4 juta, harusnya bakalan laku keras ya guys ya. Oke, selanjutnya untuk kita lihat ya, kalau dari segi layar untuk refresh rate-nya apakah ada tampilan yang ini guys ya, untuk yang beralih otomatis atau pintar ya, ternyata ada guys. Jadi nggak bisa bilang ini pilihan yang paling tepat untuk kalian pakai di settingan layar refresh rate-nya, biar baterainya itu nggak cepet boros guys. Kalau misalkan kalian set di tinggi, dia bakalan mengkonsumsi daya baterai lebih banyak daripada yang pengalihan pintar. Dan ini nice banget sih untuk pilihan refresh rate layarnya. Oh ya, waktu pertama kali saya nyalain HP-nya ini guys, saya tadi udah ambil screenshot ya. Buat
memori yang terpakai itu ternyata beneran nggak terlalu banyak ya guys, alias sebesar 18,56 GB aja. Tapi ini secara default untuk fitur extended RAM 8 GB-nya aktif guys. Dan kalau seandainya kalian matiin fitur extended RAM-nya, ini berkurang lagi menjadi sebanyak 16,4 GB aja. Yang bener ya, saya rasa ini tergolong kecil untuk penggunaan memorinya daripada bagian sistem di Vivo Y100 5G-nya ini. Jadi harusnya kalau seandainya kalian memang dananya itu hanya cukup buat ambil yang 128 GB-nya, ini bakalan oke banget sih guys. Jadi nggak terlalu banyak kemakan sama memori sistem di Vivo Y100 5G-nya ini. Dan kalau kita lihat ya, untuk bisa dibilang di sini aplikasi kamera bawaannya, kalian bisa perhatikan untuk menu-menunya terbilang lumayan lengkap. Ada mode potret, kemudian mode malam, mode video, dan kalau dilihat di menu lainnya di sini juga terbilang banyak guys ya. Ini ada mode resolusi tinggi 50 megapiksel, jadi dedicated ya kalau kalian mau pakai biar gambar itu lebih tajam, dan kalau mau kalian crop nggak pecah, kalian bisa pakai di 50 megapiksel ini. Kemudian ada mode panorama, dokumen, kemudian gerak lambat atau slow motion, ada selang waktu juga, dan ada mode pro juga, dan ada tampilan video ganda yang hampir jarang banget kita bahas ya. Seperti ini. Jadi lensa kamera depan dan kamera belakang bisa hidup bersamaan kayak gini guys ya. Kalau buat ngevlog ini bakalan kepake banget harusnya. Dan kalau kita lihat untuk mode pro-nya sendiri, ini ya sayangnya nggak bisa di mode video, jadi foto aja, dan ada atau disediain untuk yang format RAW-nya. Untuk ISO-nya sendiri ukurannya dia bisa sampai di 3200, dan untuk shutter speed-nya dia bisa di 32 guys ya. Jadi ya udah lumayan oke lah ya untuk penggunaan mode pro di kamera bawaannya. Dan kalau kita lihat buat mode perekaman videonya, dia maksimal resolusinya bisa di sebatas 1080p 30 fps aja. Dan kalau di lensa kamera depannya sama ya guys, harusnya dia 1080p 30 fps aja. Walaupun nggak ada stabilisasi OIS-nya ya, tapi kayaknya ini ada electrical image stabilization. Jadi ya harusnya kalau misalnya kalian butuh gambar yang lebih stabil, kalian bisa hidupin aja fitur EIS-nya di bagian sini. Walaupun nantinya bakalan sedikit nge-crop ya guys buat objek gambar yang kalian tangkap nantinya. Oke, jadi sementara kayak gitu dulu aja kali ya guys ya untuk video unboxing kita soal Vivo Y100 5G-nya ini. Dan sorry banget kalau saya belum bisa sebutin soal harganya, karena memang saya belum dikasih tahu soal harganya berapa. Tapi informasinya sih nggak bakalan lebih dari 4 juta guys. Dan lagi-lagi ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau ini harganya beneran untuk yang varian paling tinggi atau 8/256 GB-nya bisa di bawah 4 juta. Tentunya yang 8/128 GB-nya ini bisa selisih 200 atau 300 ribu lebih murah, yang pastinya bakalan lebih worth it lagi guys. Jadi ya pastiin kalau kamu mau beli, jadi beli waktu masa pre-ordernya guys, karena banyak banget benefit yang nantinya bakalan bisa kalian dapetin. Minimal kalian bisa dapetin TWS atau cashback gitu kan, lumayan banget ya daripada kalian beli di luar masa pre-ordernya. So saya rasa gitu aja dulu guys untuk video unboxing soal Vivo Y100 5G-nya ini. Dan kayak biasa ya, untuk kesimpulan awal saya soal HP ini sih, jujur li, untuk impresi awalnya ini beneran oke banget sih untuk di kelas seri Y ya. Ini looks-nya bener-bener eye catching banget, nggak kayak smartphone entry level. Apalagi kalau kalian bisa dapet yang warna ungu anggreknya ya, dia di bagian belakangnya itu udah pakai bahan vegan leather gitu, yang kulit yang katanya sih kalau kita pegang-pegang kotor gitu itu gampang banget buat kalian bersihin, dan nggak magnetic finger pastinya ya. Dan untuk di bagian layarnya sendiri ini juga kelihatan lumayan mewah, walaupun memang belum kelihatan tipis-tipis banget untuk bagian bezelnya. Paling nggak ya udah pansol yang kameranya juga kelihatannya kecil ya guys, jadi nggak kelihatan gede kayak biasanya. Oke, mungkin gitu aja guys untuk Vivo Y100 5G-nya untuk di video unboxingnya pastinya. Dan kalau kalian penasaran sama video performa gamingnya kayak gimana, ya coba request aja yang banyak di kolom komentar yang ada di bawah. Bang, coba geber bang untuk Vivo Y100 5G-nya. Kalau banyak nanti bakal saya buatin untuk video khususnya guys. Kalau enggak ya nanti saya bahas di video review aja. Dan kalau misalnya kalian penasaran sama setting-settingnya gimana, coba request juga di kolom komentar yang ada di bawah. Yang pastinya nanti kalau misalkan banyak, bakal saya juga buatin khusus video setting Vivo Y100 5G-nya ini. Ya gitu aja ya guys ya. Dan bantu aja di like untuk video unboxing kita kali ini, dan juga di share ke teman-teman kalian tentunya kalau misalkan video kita kali ini itu bermanfaat. So, sampai di sini section pamit guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi ya di video review soal Vivo Y100 5G ini. Bye-bye.